Telah terjadi ini kecelakaan beruntun, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatin ini ya Allah, motor tuh ya Allah banyak banget ya Allah, ada tentara juga tuh ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selama ini menjadi subscriber saya yang selalu setia menonton video-video saya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kematian yang terjadi akibat kecelakaan maut yang terjadi di Alternatif Cibubur. Nah, di sini kita mau membahas tentang santunan. Kira-kira berapa santunan yang diterima oleh ahli waris dari korban yang tewas akibat kecelakaan maut tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu siapa saja pihak-pihak yang menjamin atas kecelakaan yang terjadi di sana. Informasi ini tentunya kita butuhkan supaya kita dapat melihat bagaimanakah pemerintah turut hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Baik, yang pertama sebagai pihak penjamin adalah Jasara Harja. Yang kedua untuk TNI Polri ya, karena salah satu korban dari kejadian itulah dari anggota TNI ya. Untuk anggota TNI juga mendapatkan santunan dari pihak Asabri sebagai badan penyelenggara jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Kemudian penjaminan berikutnya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin akibat kecelakaan kerja bagi peserta yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dan juga ada penjaminan dari Taspen jika peserta itu adalah anggota dari pegawai negeri sipil. Dan untuk masyarakat umumnya juga mungkin ada perlindungan kecelakaan kerja juga buat peserta yang mungkin mempunyai asuransi swasta lainnya ya. Tanya informasinya juga kan dari pihak Pertamina juga akan memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal tersebut ya. Tapi untuk soal santunannya kurang tahu ya berapa. Nah, mungkin ada yang tahu informasinya bisa komen di video ini ya. Namun yang kita akan bahas dalam video ini adalah dari keempat instansi tersebut ya. Yang pertama Jasara Harja. Penjamin pertama dalam kasus kecelakaan di lalu lintas khususnya kecelakaan ganda itu udah pasti dijamin sama Jasara Harja. Jasara Harja sebagai penjamin pertama dalam kasus kecelakaan lalu lintas ganda memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Dan bagi korban lainnya yang masih hidup namun mengalami kecacatan akibat kecelakaan tersebut mendapatkan santunan maksimal santunan cacatnya adalah 50 juta. Untuk biaya perawatan selama pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas ganda ini diberikan maksimal 20 juta. Lanjut, kita akan membahas tentang penjaminan Asabri karena dalam kasus kecelakaan maut tersebut ada anggota TNI yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Nah, jadi untuk anggota TNI ini mendapatkan perlindungan dari Asabri. Jadi dalam program Asabri itu ada perlindungan yang namanya jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini tadi meliputi dari kita berangkat kerja, pulang kerja, dan selama bekerja. Jadi apapun resiko terjadi adalah jaminan dari kecelakaan kerja. Jadi untuk penjaminan tadi itu kan dari awal kan saling bersinergi ya antara Jasara Harja, Asabri, BPJS Kerjaan. Jadi tergantung dari segmen dari orang-orang ini, backgroundnya itu pekerjaannya seperti apa ya. Jadi yang pertama itu kan tadi jaminan pertama lah Jasara Harja. Biaya perawatan dari Jasara Harja itu maksimal 20 juta ya. Nah, kalau misalnya si korban ini adalah TNI, maka ada pengcover kedua yaitu dari Asabri ya. Dari Asabri itu biaya perawatannya itu dijaminkan jika yang 20 juta tadi dari Jasara Harja sudah habis plafonnya, misalnya ternyata pengobatannya lebih dari 20 juta, maka nanti Asabri adalah sebagai pihak penjamin kedua untuk anggota TNI tersebut ya. Ya, kemudian untuk biaya perawatannya semua di cover sesuai dengan kebutuhan medisnya juga ya. Jadi tidak ada plafon kayak Jasara Harja maksimal 20 juta ya. Tapi untuk kasus ini ternyata si TNI-nya meninggal dunia pada saat pulang kerja. Jadi yang didapatkan adalah santunan kematian kecelakaan kerja. Di dalam penyebutannya di Asabri itu disebutkan santunan kematian kecelakaan khusus karena tewas. Jadi untuk santunannya itulah sebesar 275 juta rupiah. Seperti pada kasus kematian yang terjadi akibat kecelakaan maut yang ada di Cibubur, termasuk dalam kategori santunan risiko kematian khusus karena tewas.
Jadi bukan karena gugur di medan perang gitu ya. Jadi santunannya sebesar 275 juta rupiah. Untuk peserta yang kecelakaan ini juga mendapatkan manfaat maksimal 2 juta untuk pengangkutan. Dan juga untuk salah satu anak dari anggota TNI ini, hanya satu saja ya guys, mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 30 juta, itu diberikan sekaligus, jadi hanya sekali saja. Oke, itu tadi udah kita bahas tentang Jasara Harja dan juga Asabri. Nah, bagaimana kalau dari kasus kemarin itu, kecelakaan maut itu ternyata dia bukan anggota TNI, namun dia hanya pekerja biasa saja, kerja di swasta. Ya, siapa yang menjamin, siapa yang memberikan perjaminan? Jadi yang kedua adalah penjamin setelah Jasara Harja bagi peserta yang bekerja non-PNS ya, non-PNS ataupun Asabri. Jika dia sudah terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan santunan setelah peserta ini teridentifikasi memang dalam rangka bekerja. Ya, misalnya dalam kasus kemarin itu ada berapa peserta yang teridentifikasi dalam rangka pekerjaan. Jadi ada yang pulang kerja, ada yang lagi ojol, ada yang lagi narik. Itu adalah peserta yang terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jika mereka adalah peserta aktif yang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, maka berapa sih santunan yang akan didapatkan jika peserta tersebut meninggal akibat kecelakaan kerja? Oke, yang pertama kita bahas buat peserta BPJS Kerjaan yang meninggal akibat kecelakaan kerja, baik itu dalam rangka pulang kerja, berangkat kerja, maupun saat bekerja ya. Jadi untuk peserta BPJS Kerjaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan kematian sebesar 48 kali gaji ya. Jadi gaji yang dilaporkan ke BPJS Kerjaan adalah patokan dari penghitungan santunan. Contohnya, si tenaga kerja itu upahnya adalah 10 juta. Contoh ya. Jadi pengalinya adalah santunan kematian akibat kecelakaan kerja adalah 48 kali gajinya yang 10 juta tadi, totalnya 480 juta. Nah, kalau misalnya gajinya 5 juta, ya pengalinya 5 juta. Jadi gitu guys ya. Jadi berdasarkan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, ahli waris juga kan mendapatkan santunan pemakaman sebesar 10 juta, santunan berkala sebesar 12 juta. Bagi ahli waris dari peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, mendapatkan bantuan beasiswa untuk 2 orang anak. Di beasiswa ini diberikan secara bertahap melalui jenjang pendidikan. Namun ini di-cover sampai dengan perguruan tinggi guys. Jadi nanti mulai dari TK sampai SD, anak dapat mengajukan bantuan beasiswa per tahunnya sebesar 1.500.000. Untuk SMP, nanti bisa mengajukan bantuan beasiswa per tahunnya 2 juta. Sudah SMA mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 3 juta per tahunnya. Dan perguruan tinggi per tahunnya mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 12 juta. Jadi jika ditotalkan ini untuk 2 orang anak, total bantuan beasiswa dari BPJS Kerjaan mulai dari TK, SD sampai dengan perguruan tinggi totalnya sebesar 174 juta rupiah. Dari kasus kecelakaan maut ini juga ada peserta yang tidak meninggal dunia tapi dalam rangka pengobatan. Jika nantinya beliau itu misalnya cacat, maka akan mendapatkan santunan cacat juga dari BPJS Kerjaan. Untuk manfaat lainnya masih ada berapa, mungkin bisa saya jabarkan. Kalian bisa lihat langsung nanti di sini guys. Oke. Lanjut, setelah tadi kita membahas Jasara Harja, Asabri, dan BPJS Kerjaan, kita akan membahas santunan dari Taspen. Nah, jadi ternyata Taspen juga telah diamanahkan pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi peserta ASN ya atau PNS. Itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015, tapi sudah diubah ke peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2017, mana Taspen diamanahkan untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Nah, untuk manfaat dari Taspen ini hampir mirip-mirip tadi dengan BPJS Kerjaan. Untuk santunan kematian kecelakaan kerja itu sama 48 kali gaji ya. Itu persentasenya 60% dikali 80 upah yang dilaporkan.
itu totalnya adalah 48 kali gaji. Namun pembedanya di sini adalah tentang beasiswa ya guys, karena di sana Taspen ini memberikan manfaat beasiswa hanya sekaligus, tidak berjenjang sampai dengan perguruan tinggi. Jadi untuk beasiswa jika anaknya itu saat itu adalah masih SD, maka maksimal untuk 2 orang anak itu adalah 45 juta. Untuk jenjang dari SMP itu mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 35 juta, SMA sebesar 25 juta. Dan untuk kuliah itu diberikan bantuan beasiswa sebesar 15 juta. Dan mungkin juga ada beberapa peserta pun latar belakangnya juga berhak mendapatkan perlindungan asuransi dari swasta ya. Tapi saya nggak tahu asuransi swasta apa saja, tidak ada rekomendasi juga dari saya mana asuransi yang terbaik. Tentunya pada setiap polis asuransi itu memberikan perlindungan jaminan kematian dengan premi yang diberikan dan juga manfaat yang sudah terikat dalam polis mereka masing-masing. Jadi itu mungkin saya tidak bahas secara mendetail ya untuk asuransi dari swasta ya. Mudah-mudahan anggota keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan, dan juga manfaat-manfaat yang tadi itu mudah-mudahan bisa membantu juga untuk sementara kepada anggota keluarga yang ditinggalkan, karena tentunya selain mereka berduka, mereka juga butuh support finansial, karena mungkin bisa jadi yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak istrinya dan juga orang tuanya mungkin gitu kan. Jadi tentunya mereka itu butuh bantuan yang lebih dari cukup lah untuk supaya mereka bisa bertahan sebelum mereka bisa mencari pekerjaan atau mungkin mengembangkan dana tersebut untuk dijadikan usaha gitu ya. Demikian konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you in the next video.